A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Artinya, ayat pertama, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak membuat padanya sedikit pun kebengkokan. Ayat kedua, dia juga menjadikannya kitab yang lurus agar dia memberi peringatan akan siksa yang pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih kepada Alwan ya yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, surat Al-Kahf ayat 1 dan 2. Jadi kaitan dengan mata kuliah statistika di sini kan ada kata orang-orang ya, berarti itu lebih ke menggolongkan suatu di sini orang mukmin berarti orang-orang yang baik ya. Jadi kaitan dengan statistika itu lebih ke mentabulasi data golongan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti baik mengenai tadi sifat, gejala atau yang lainnya. Jadi dua ayat ini berkaitan dengan statistika terkait tentang golongan mengkelompokkan golongan orang-orang yang mukmin. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, kita masuk ke materi. Untuk materi pertama, sebelum Ibu menyampaikan, izin Ibu absen terlebih dahulu. Muhammad Maulana ada ya alasannya. Julfa sudah absen. Muhammad Nur Azur ada? Boleh bilang hadir ya yang Ibu absen ya. Zakia Hadir Ibu. Hadir ya. Rika Hadir Ibu. Nafa Nafia sudah gabung? Sepertinya belum ya. Ajeng sudah. Aldis Hadir Ibu. Alwan Hadir Ibu. Hilda Monaidah sudah hadir? Belum gabung ya. Ana Nurul Hadir Ibu. Virginia Hadir Ibu. Azahra sudah konversi ya Ibu. Oh, siapa Azra sama siapa yang
nanti diingatkan aja ya, Ajahra di-share di grup aja ya nanti biar nanti setiap di absen Ibu dihadirkan gitu. Oke. Ya udah sudah ya harus. Oke, Ibu izin search dulu PowerPoint-nya ya sebentar. Sudah terlihat belum? Sekarang Belum, sudah Ibu. terlihat? Belum, Ibu. Belum. Kalau sekarang sudah belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Untuk materi pertama ya, yaitu materi dasar dulu, yaitu sekedar mengingatkan kembali, untuk materi ini adalah materi skala pengukuran dan penyajian data dalam statistika. Oke, mulai dari pengertiannya dulu di sini, pengertian dari statistik dan statistika secara asal kata di sini yang pertama dari bahasa Latin itu status ya, untuk bahasa Inggris itu state, jadi artinya statistika dan statistik itu lebih ke kesatuan politik yang berkaitan dengan suatu negara karena pada zaman dahulu atau sekarang statistik itu lebih berfungsi untuk melayani keperluan administratif negara atau catatan kekayaan negara seperti contohnya apa namanya penyajian apa namanya kayak kemarin waktu zaman-zaman apa namanya pemilihan presiden kan banyak ya antara paslon 1, 2, dan 3 itu diperlihatkan nih kekayaannya itu misalkan paslon 1 itu misalkan sekian misalkan itu kan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, terus disajikan juga dalam bentuk apa namanya tabel, itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk keperluan politik atau misalkan lebih ke administratif ya, dari kekayaan, pendukung itu diperlihatkan presentasinya itu dalam menggunakan biasanya kebanyakan itu menggunakan tadi apa namanya diagram lingkaran atau diagram batang ya gitu. Terus statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tata cara lebih ke pengumpulan datanya ya, mulai dari pengumpulan, mengolah data, menganalisis, dan menginvestasikan data menjadi data yang lebih baik, mudah dibaca, dan mudah disajikan, ya, seperti itu. Terus ada juga statistik. Statistika lebih ke pengertiannya itu kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam bentuk atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi statistika itu lebih ke cara mengolah datanya, analisis datanya sampai dengan menginterpretasikannya. Sedangkan untuk statistik lebih ke kumpulan angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel ya. Kita masuk ke statistik menurut fungsinya. Di sini ada 4, ada deskriptif, ada inferensi, ada parametrik, dan ada non parametrik. Yang pertama di sini kita masuk ke deskriptif terlebih dahulu ya. Jadi secara deskriptif statistika itu lebih ke membahas cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh,
pengukuran, pemusatan, penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Nah, biasanya alurnya seperti ini, nanti mulai start mengambil data, setelah mengambil data mentah, di situ nanti ada apakah data perlu disederhanakan. Maksud dari disederhanakan di sini lebih ke apakah datanya ada pencilan nih, Pak. Berarti data yang kalau di teknik analisa itu lebih ke data yang kurang bagus, misalkan datanya di bawah KKM. Nah, data tersebut itu boleh nanti kita sederhanakan atau kita eliminasi. Ya, misalkan kalian nanti ngambil misalkan sampel di satu sekolah 3 kelas. 3 kelas itu misalkan nanti beragam nih jumlahnya, ada yang 20, 24, 25. Nah, nanti boleh diseragamkan sesuai dengan kelas yang paling sedikitnya berapa, dan nanti dari 4 atau 5 siswa yang paling rendah nilai itu bisa disederhanakan atau eliminasi ya data tersebut gitu ya. Nah, tujuannya untuk tadi mendapatkan nilai analis data yang baik atau yang bagus ya, karena nanti semakin datanya apa namanya terlalu jauh dengan KKM yang sudah ditentukan, itu disebut data pencilan data yang kurang bagus ya, seperti itu. Kalau misalkan tidak perlu disederhanakan, masuk ke tahap penyusunan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Baru penyajian tersebut dibuat ke dalam bentuk grafik. Perhitungkan ukuran untuk menghitung karakter datanya baru berhenti. Tapi kalau misalkan dari tahap ini harus disederhanakan, berarti loncat ke sini dulu ya. Nah, ini adalah alur kurang lebihnya statistika deskriptif ya, yang Ibu ambil dari penelitian dari ITB ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke statistika inferensi. Kalau inferensi lebih ke cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan. Di sini yang berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Berarti di sini pengujiannya masih dugaan sementara ya. Alurnya hampir sama dengan deskriptif, tapi yang membedakan itu ada 2 poin penggunaan hasil olahan data sampel untuk menafsirkan, menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan. Terus ada juga nanti setelah tahap tersebut ada penarik kesimpulan. Bedanya 2 poin itu aja, selebihnya alurnya sama dengan deskriptif. Kayak biar lebih jelas lagi, di sini Ibu ada contoh lebih ke kalimat ya. Di sini ada data tentang penjualan mobil merek ABC per bulan di suatu showroom mobil di Jakarta selama tahun 1999. Dari data tersebut kita perhatikan, coba di sini biasanya yang kita lihat itu lebih ke menghitung rata-rata penjualan mobil dari tahun tersebut. Terus berapa standar deviasinya, simpangan bakunya, median, modusnya, seperti itu ya. Sedangkan untuk contoh inferensi lebih ke dugaan ya. Contohnya di sini perkiraan penjualan mobil bulan Januari pada tahun 1999. Perkiraan rata-rata penjualan mobil itu kan baru menduga-duga jawabannya, belum pasti sesuai dengan faktanya. Tapi kalau inferensi seperti itu ya, contohnya bisa membedakan ya. Kalau misalkan deskriptif lebih ke langsung hasil realnya, kalau misalkan inferensi lebih ke dugaan jawaban sementaranya. Kita masuk ke parametrik. Di sini di parametrik itu ada 2 ciri. Yang pertama, statistika itu mempertimbangkan nilai dari suatu atau lebih parameter populasi. Syarat yang kedua, di sini harus berdistribusi normal. Yang seperti apa? Bagi yang sudah sering melakukan penelitian, mungkin ya, ini kan semester 7 ya, mungkin sudah tidak asing lagi atau masih udah pernah melihat ya, contoh-contohnya di sini dikatakan statistika parameter itu harus datanya normal ya. Ini Ibu berikan contoh dulu, untuk teknik analis datanya nanti kita laksanakan setelah
UTS ya. Jadi untuk analisis parametrik ini kita menggunakan software namanya software aplikasi SPSS. Ya. Nah ini kurang lebihnya. Nanti output dari uji prasyarat sebelum pemilihan uji parametrik atau uji non parametrik itu adalah harus melewati uji prasyarat. Yang dilihat apa Bu? Yang dilihat normal dan homogen. Ya. Kalau misalkan tidak terlihat, Ibu di samping ini ya, diperjelas lagi. Coba kita lihat. Ini Ibu kasih tanda merah ya. Kasih tanda merah ini. Kita lihat di Chromogap Smirnov sama Safirovil-nya. Yang dilihat yang Ibu kasih tanda nilai signifikan atau disingkat SIG ya. Ini juga sama. Itu harus lebih besar dari alfanya. Alfanya itu nilainya 0,05. Itu ketentuan dari rumus untuk uji analisis uji parametrik ya atau uji prasyarat. Nah, kita lihat coba di tabel normalitas yang Chromogap Smirnov-nya atau Chromogap Smirnov-nya itu coba lebih besar apa lebih kecil signifikannya. Jadi penulisannya itu ditambah 0 di depannya ya. Coba yang tanda merah ini 0, atau 0,601 untuk pena A dan pena B itu 0,100 itu lebih besar apa lebih kecil dari alfa? Silahkan sebutin aja lebih besar apa lebih kecil. Coba menurut Ajeng, nilai signifikan dari data Chromogap Smirnov yang tabel yang pertama yang di bawah normal, itu nilainya lebih besar apa lebih kecil dari alfanya itu 0,05. Oke, betul ya. Jadi nilai signifikan di Chromogap Smirnov itu datanya lebih besar dari alfanya. Berarti yang data seperti itu yang dikatakan normal. Tapi tidak di salah satu tabel aja, harus di tabel Safirovil-nya juga. Coba kita di tabel Safirovil yang sampingnya, itu pena A-nya itu 0,076 dan 0,056. Itu lebih besar, lebih kecil. Enggak dijawab sama yang laki-laki, enggak. Itu lebih besar apa lebih kecil yang di Safirovil-nya? Cuma sama Alwan coba. Data yang di Safirovil-nya itu lebih besar apa lebih kecil? Baik, izin Ibu. Lebih besar. Itu ya lebih besar. Berarti analisis data di normalnya aman ya, lebih besar. Tapi dikatakan pemilihan parametrik itu harus normal dan homogen. Kita cek berarti di homogennya. Dikatakan homogen itu datanya harus sama, lebih besar dari alfanya. Coba kita cek yang dilihat yang mana Bu? Yang dilihat yang Ibu kasih tanda merah aja, yang rata-ratanya. Lihat paling ujung itu ada signifikasinya itu penulisannya ditambah 0 di depannya 0,467 itu pasti lebih besar. Nah, berarti data yang seperti ini dikatakan uji parametrik. Jadi ingat ya, normalnya harus kedua tabel, di Safirovil sama di Chromogap Smirnov-nya. Begitu juga di tabel homogennya. Kalau salah satunya tidak
lebih kecil dibandingkan alfanya, berarti itu tidak normal. Berarti kalau datanya seperti ini, nanti kalian yang dipilih uji parametrik. Uji parametrik itu ada 4 macam. Ada uji T satu sampel, berarti nanti karakteristiknya sampel yang digunakan satu kelas. Ya. Ada uji T2 sampel berpasangan, berarti itu pengambilan sampelnya itu misalkan kita ambil di kelas 7A. Pas di data awal pretest dan post-test, yang seperti itu ya karakteristiknya. Sedangkan untuk yang diuji T2 sampel yang independen, itu yang di kelas yang berbeda, misalkan 7A dan 7F. Sesuai dengan cluster random sampling pemilihannya kan nanti misalnya. Berarti itu dinamakan nanti karakteristiknya menggunakan uji T2 sampel yang independen. Selebihnya dari situ, misalkan nanti saya mah penelitiannya kuantitatif 3 kelas, berarti nanti di teknik analis datanya ada uji ANOVA, dari uji prasyarat, memilih uji ke ANOVA, NGEN, dan seterusnya. Berarti nanti karakteristik kelasnya, sampelnya ada 3 kelas. Kelas 7A, 7F, 7C. Berarti kalau 3 kelas itu yang digunakan adalah uji ANOVA. ANOVA-nya nanti ada yang 1 jalur, ada yang 2 jalur, tergantung variabel terikat. Kalau variabel terikatnya ada 1, berarti 1 jalur. Kalau ada 2, berarti ada 2 jalur yang digunakan. Seperti itu. Maka dari sekarang, nanti kan di semester depan ya, udah ujian proposal, atau kalau di biologi kapan nih ujian proposalnya? Semester sekarang apa semester depan? UP-nya. Di Kalau di semester matematika sekarang ya, berarti sama ya dengan prodi di matematika, berarti mulai dari sekarang sudah menyusun draft proposal, atau mata kuliah ini membekali kalian nanti untuk menulis di bab 3-nya gitu ya. Seperti itu. Mangga lebih tertarik yang mana nih? Kuantitatif, kualitatif, atau R&D? Kalau R&D kan cuma melihat cuma satu sampelnya satu kelas ya, karena menguji produk ke satu kelas saja, berarti nanti uji T yang digunakan, gitu. Uji T satu sampel akan seperti itu. Nah, ini kurang lebihnya contoh untuk yang datanya normal dan homogen. Berarti nanti langkah selanjutnya teknik analis datanya adalah uji parametrik yang digunakan. Tadi jenisnya ada beberapa jenis, ada juga ada korelasi. Nah, kalau korelasi berarti rumusan masalahnya nanti ada hubungan ya, hubungan antara motivasi belajar dengan misalkan model pembelajaran inquiry. Nah, berarti itu nanti kalau rumusan masalahnya ada bunyi seperti itu, berarti nanti ada teknik analisis datanya itu ada korelasi. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang non-parametrik, hampir sama. Pengertiannya itu, cirinya itu ada statistika yang tidak diperhatikan nilai dari suatu atau lebih parameter populasi. Nah, syarat yang keduanya di sini tidak dapat diasumsikan normal. Yang seperti apa, Bu, contohnya? Sudah jelas berarti yang tidak salah satunya. Coba untuk data yang tabel deskriptif ini, output ini untuk melihat cuma rata-rata, median, modus, dan standar deviasi. Sedangkan untuk melihat pemilihan non-parametrik dilihat dari 2 tabel dan normal dan homogen. Di sini dikatakan tidak normal karena ada di tabel Savira-Wheel-nya itu nilainya di bawah 0,05, yaitu yang atas ya 0,022. Nah, itu jelas lebih kecil dari alfanya. Berarti udah dari ketika terlihat mau di Savira-Wheel atau di homogennya di bawah 5% atau 0,05 alfanya, berarti itu dikatakan datanya tidak normal. Berarti nanti yang dipilih uji non parametrik gitu. Nanti lihat juga karakteristiknya uji non parametrik itu harus disesuaikan juga dengan sampel yang digunakan. Nanti ada uji Spearman, ada uji yang berpasangan itu ada Wilcoxon, seperti itu. Jadi nanti
ketika datanya non-paramerik itu dikatakan uji prasar itu tidak normal. Jadi uji prasar itu uji yang dilakukan di tahap awal sebelum melakukan ke uji selanjutnya, gitu ya. Oke, itu adalah 4 macam ya tadi yang menurut fungsinya. Kita masuk ke peranan statistika dalam penelitian. Ada 4, udah pasti mata kuliah ini adalah nanti untuk membekali kalian untuk menghitung besaran anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Yang kedua nanti untuk menghitung atau mengujikan validitas soalnya, reliabilitas instrumen, tingkat kesukaran instrumennya, daya pembeda, dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi nanti soal yang kalian buat setelah diuji validitas dan dicekkan ini valid apa tidaknya, itu harus ada namanya software Anates ya. Jadi nanti boleh mangga silakan kalau mau belajar di sini boleh juga nanti softwarenya bebas bisa di-download, cuman bisa menggunakan Anates itu di situ bisa menguji validitas soal PG atau soal bentuknya uraian seperti itu. Terus yang ketiga nanti teknik-teknik untuk penyajian data sehingga data yang kalian nanti ambil ketika itu lebih komunikatif, dan yang keempat sudah jelas sebagai alat untuk analisis data. Itu peranan statistika dalam penelitian. Kita masuk, ini Ibu mengingatkan saja ya. Di sini kan sudah, kalau yang sudah sering mengikuti kegiatan PKM ya, Pekan Kreatif Mahasiswa, di sini sudah pasti sering sudah tahu populasi itu apa, sampel itu apa. Jadi Ibu mengingatkan kembali, populasi itu lebih ke totalitas semua nilai yang mungkin atau hasil perhitungan atau pengukuran kuantitatif. Sedangkan untuk sampelnya ini sebagian yang diambil dari populasi saja. Oke, ini sekedar contoh saja ya, pasti udah pada tahu di sini. Contohnya itu semua siswa misalkan biologi UMI di Kabupaten Sukabumi mahir dalam budidaya anggrek jenis Phalaenopsis. Ya, berarti di sini populasinya itu semua mahasiswa UMI yang tinggalnya cuma di kabupaten saja. Seperti itu. Sedangkan contoh yang kedua di sini kumpulan siswa 12 Kota Sukabumi mahir dalam menyusun diorama rantai makanan. Berarti di sini semua siswa yang ada di SMP 12 Kota Sukabumi itu adalah sebagai populasinya. Sedangkan sampelnya mungkin boleh 1 kelas, boleh cuma 5. Begitu juga nanti di mahasiswa berarti dikelompokkan dulu semua mahasiswa yang tinggalnya di Kabupaten Sukabumi, tapi cek yang mahir budidaya anggrek aja ya, tidak harus semuanya. Jadi di sini ada kategorinya lagi, harus peka. Baru setelah itu sampelnya itu berarti cuma bisa 2, bisa 5. Yang penting disesuaikan dengan populasinya. Gitu. Nah, ini contoh populasi dan sampel. Kalau tadi kan populasi saja, untuk di sini katanya populasinya seluruh mahasiswa baru yang terdapat di jurusan pendidikan biologi. Berarti sampelnya ada berapa nih? Populasinya ada berapa populasinya? Berarti mahasiswa barunya udah berapa nih totalnya? Misalkan ada 25, berarti semua 25 mahasiswa baru itu menjadi populasinya. Sedangkan sampelnya berarti sebagian dari populasi. Udah paham ya? Sampai sini. Kita masuk dulu ke variabel ya. Jadi untuk hari ini teori dulu, baru setelah ini masuk ke membuat daftar distribusi frekuensi. Di sini ada 4 macam pengertian variabel. Yang pertama itu diartikan sebagai konstruk atau sifat-sifat yang diteliti. Variabel itu sesuatu yang menggolongkan anggota kelompok ke beberapa golongan. Variabel juga diartikan sebagai suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Terus apabila suatu variabel memiliki satu nilai saja, berarti disebut konstanta. Ya. Contohnya di sini, contoh dalam variabel biasanya jenis kelamin, tadi berarti ada laki-laki perempuan.
ada agama yang diakui di Indonesia, berarti semua agama yang diakui di Indonesia itu jadikan variabelnya. Cacah anak dari angka 0 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya, tinggi badan, berat badan itu juga disebut variabel. Jenis dan penulisan pada variabel di sini perlu diperhatikan walaupun ini sepele ya. Biasanya nanti di draft dengan pemahaman kalian itu ada nilai, ada V-nya tertentu. Jadi Ibu harapannya nanti di prodi biologi baik draftnya maupun pemahamannya semuanya harus seimbang, harus maksimal biar mendapatkan nilai draft ujian skripsinya yang maksimal juga gitu. Jadi di sini ada variabel itu dalam statistika terbagi menjadi 2 jenis, ada discrete, ada continue. Ada variabel discrete disebut yaitu dari suatu pencacahan seperti jenis kelamin, agama, cacah anak. Kalau variabel continue lebih ke pengukuran tinggi badan, berat badan, nilai ulangan dan seterusnya. Terus ada juga penulisan variabel itu menggunakan huruf kapital, boleh dari X, Y, A, B, C, maka yang penting huruf kapital syaratnya. Terus nilai variabel itu boleh huruf kapital, boleh tidak, yang penting diikutin dengan angka penulisannya. Terus di sini juga data yang menggambarkan variabel diskrit disebut data diskrit, dan data yang menggambarkan variabel kontinu disebut data kontinu. Itu jenis dan penulisan variabel ya. Kita masuk ke skala pengukuran pada statistika itu ada 4 jenis, ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal contohnya lebih ke jenis kelamin, perempuan, laki-laki, tadi agama, Hindu, Buddha, Islam, dan seterusnya itu nominal. Untuk ordinal contohnya lebih ke tingkatan ranking 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, golongan di PNS ada golongan 2D, 3D, dan seterusnya. Itu contoh dari ordinal. Untuk interval contohnya lebih ke nilai evaluasi, nilai ulangan, nilai dari mapel statistika, misalkan di semester 7, sekian-sekian itu dinamakan contoh dari interval. Dan terakhir ada rasio, contohnya lebih ke tinggi badan, berat badan, massa suatu benda, dan lain-lainnya. Bisa membedakan ya antara skala nominal, ordinal, interval, dan rasionya. Oke, kita lanjutkan dulu ya ke klasifikasi jenis datanya. Di sini untuk klasifikasi jenis data, menurut sifatnya itu ada kualitatif, ada kuantitatif, dan tambahannya ada R&D ya nantinya. Sumbernya ada primer, sekunder, cara memperoleh nanti ada secara sensus, ada sampling, tekniknya mangga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari sekolah masing-masing. Ketika misalkan nanti sekolahnya ada 3 kelas saja, berarti tekniknya bukan cluster random sampling ya, berarti ditentukan, berarti yang pengertiannya ditentukan sampelnya karena keterbatasan kelas yang ada di sekolah dalam penelitian, berarti seperti apa nih, namanya apa gitu. Beda dengan 7 ada 7 itu ada 10 kelas, berarti di 10 cuma diambil 2. Itu kan berarti di random ya, dikocok acak dengan semua kemampuan 10 kelas itu sama gitu. Tapi kalau pemilihannya ditentukan tadi karena keterbatasan sampelnya, berarti itu bukan random namanya. Maka cek lagi nanti di mata kuliah Medlit ya, seperti itu. Terus waktu pengumpulannya ada cross second, ada time series seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami? Sebelum Ibu melanjutkan penyajian datanya ya sekarang. Bisa dipahami, Ibu. Kita masuk ke penyajian data. Penyajian data ini nanti membantu kalian dalam mengolah data baik di penelitian kuantitatif atau kualitatif. Karena nanti di kuali itu diskusi dari bab 4-nya, tapi nanti diminta hasil observasi, hasil angket itu dibuat tabulasi ke dalam tabel atau ke dalam grafik ya, biar lebih lebih mudah dibaca, lebih menarik ya kan. Kalau misalkan tulisan aja kan tidak
kurang menarik ya, nanti ketika, dibapatin, tapi ketika disajikan ke dalam diagram atau tabel kan lebih bervariasi, lebih mudah dibaca juga, seperti itu. Jadi untuk penyajian datanya itu ada, tabel dan ada grafik. Yang ke tabel itu masuk ke dalam baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi, tabel frekuensi relatif, dan kumulatif. Sedangkan yang masuk ke grafik itu ada garis, batang, lingkaran, lambang, dan histogram poligon. Kita langsung aja ke contoh-contohnya di sini, penyajian data dalam tabel, di sini ada aturannya. Ingat nanti, ketika pelabelan tabel tidak ada lagi yang menuliskan tabel itu di bawah tabel ya, jadi salah ya, jadi di bawah itu berlaku cuma untuk, pelabelan gambar dan pelabelan alur, produk hipotetik itu boleh di, bawah, eee, bagan atau alurnya. Tapi untuk tabel itu di atas dan selalu dicantumkan sumber yang jelasnya, sumbernya dapat dari mana, kalau misalkan ambil datanya, dari hasil ulang berarti sumbernya dari ulangan harian di kelas atau di sekolah mana, harus dicantumkan dengan jelas di setiap tabel, di bawah tabelnya, ya seperti itu. Terus hendaknya ketika penulisan tabel itu jangan diusahakan jangan terpotong ya. Ibu kalau misalkan itu terpotong gimana? Tidak boleh, boleh, yang penting usahakan dulu di satu halaman, kalau tidak bisa berarti nanti, ketika halaman yang terpotong itu wajib dikasih label lagi meneruskan pelabelan yang di tabel sebelumnya, seperti itu. Ini contoh ke, tabel yang pertama ya. Berarti tabel yang baris kolom, seperti ini. Ini biasanya, dalam penulisan pedoman persekoran, indikator dari kemampuan, dan lain-lainnya ya. Di sini pun jelas, sumbernya dapat dari mana, jadi seperti ini kurang lebihnya contoh dalam penulisan tabel baris kolom. Kita masuk ke tabel baris kolom yang kedua. Ini biasanya sering digunakan ketika dalam penulisan artikel ilmiah atau jurnal ya. Jadi nanti kan di semester 8 sebelum kalian daftar skripsi itu harus artikelnya itu, dari skripsi itu dibuat artikel, statusnya harus udah LOA ya. Jadi artinya LOA itu, jurnal kalian itu udah pasti diterbitkan di jurnal tertentu, tapi, dalam kurun waktunya sesuai dengan, jurnal yang bersangkutan gitu ya. Jadi kurang lebihnya hampir semua, walaupun tidak tidak ya, tapi hampir semua, penulisan tabel, pada jurnal itu seperti ini. Baris kolomnya ada 2 jenis, ini yang sering digunakan dalam, penulisan artikel. Tabel kontingensi ini juga sering digunakan dalam, merekap, data dari penelitian. Misalkan di sini ini diambil, kalau datanya seperti ini berarti kelas, menggunakan uji T2 sampel independen, karena nanti di kelas eksperimennya di kelas A, misalkan kelas kontrol itu di kelas C. Nah, dan nanti ketika merekap, nilai itu tidak lagi menggunakan nama asli di absensinya, tapi menggunakan kode ya, mau E atau K boleh, selain E sama K Ibu boleh, mangga silakan, yang penting huruf kapital ya, seperti itu. Ini untuk tabel kontingensi, sering digunakan untuk merekap data dari, sampel penelitiannya. Masuk ke tabel distribusi frekuensi, di sini nanti, kurang lebihnya ini datanya itu sedikit ya, jadi tabelnya, tidak menggunakan interval kelas, seperti ini 1, 2, 3 karena ini kan mata dado, ini kurang lebih kalau datanya 20, kalau lebih dari 20, tabel distribusi frekuensinya dikelompokkan, berarti ada rentangnya, ada interval kelasnya, seperti ini. Data 40 dapat dari mana Bu? Dari keseluruhan, siswa yang mengikuti hasil ulangan matematika di kelas 1A. Gitu. Ini gambaran saja, ini gambaran dari tabel distribusi frekuensi. Nah, ini untuk relatifnya, didapat dari, frekuensi kelas dikali 100 dibagi jumlah. Nah,
berarti nanti dibuat langsung persentase di sini. Ketika ditotalkan ini harus 100% ya. Nah, untuk distribusi kumulatif di sini ada 3 ciri-ciri. Yang pertama itu biasanya didapat dari menjumlahkan frekuensi demi frekuensi dari kelas-kelas yang berurutan. Ada kumulatif kurang dari, ada lebih dari. Untuk data kontingen biasanya digunakan tepi kelas, bukan batas kelas. Nah, misalkan di sini seperti ini. Ini untuk hasil ulangan datanya masih yang tadi, ini yang kurang dari. Berarti dari 0, 6 itu dari frekuensi kelas pertama, yang ketiga itu frekuensi kelas pertama dijumlahkan dengan frekuensi kelas kedua. Tadi 6 ditambah 14, 20, seterusnya sampai nanti datanya di paling terakhir itu 40. Nah, untuk ini untuk yang lebih dari. Nah, berarti kalau lebih dari 40 dikurangi lagi sampai nanti dengan 0. Jadi kebalikan dari yang lebih dari. Yang kurang dari ya, kebalikan dari yang kurang dari. Kita masuk penyajian data dalam lingkaran. Ini pun ada ciri-cirinya, boleh dibaca dulu ya. Jadi ciri-ciri diagram penyajian dalam diagram itu biasanya menyajikan data supaya mudah dibaca. Penyajian datanya itu dalam bentuk diagram lebih menarik dibandingkan dengan bentuk tabel ya, terutamanya jika menggunakan berbagai macam warna. Yang ketiga, penyajian untuk bentuk diagram terbagi menjadi diagram garis, batang, lingkaran, lambang, histogram, poligon, dan histogram frekuensi. Nah, ini untuk diagram baris ada 4 tahapan. Boleh dibaca dulu ya tahapannya seperti apa. Harus ada 2 sumbu. Terus biasanya diagram baris disajikan oleh pasangan yang bilangan disajikan oleh titik-titik. Data yang disajikan dalam diagram baris adalah data yang berkesinambungan. Misalnya ini contohnya. Dari tabel tadi dirubah ke dalam diagram garis, kurang lebih seperti ini. Terus ini diagram batang juga ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama, diagram batang menyajikan data dalam bentuk batang tegak atau mendatar. Antar batang itu dengan yang lainnya tidak saling berhimpitan. Dapat dibuat dari 2 atau 3 dimensi. Mangga itu kalau manual kan susah ya, tapi kalau nanti menggunakan Excel lebih leluasa ya, bisa bervariasi di situ. Terus menggambarkan diagram diperoleh sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, ini kurang lebih contohnya dari banyak lulusan SLTA di 5 tahun ke belakang. Laki-laki itu seperti ini datanya. Ini yang 3 dimensinya, boleh digabung juga antara laki-laki dan perempuan, mangga disesuaikan saja, suka yang mana penyajiannya, yang penting jelas. Ini yang 3 dimensinya. Kita masuk ke diagram lingkaran. Ini ada 5 langkah-langkah. Biasanya diagram lingkaran itu menunjukkan keseluruhan persentase atau menunjukkan jumlah semua nilai ukuran. Diagram ini sangat baik digunakan dalam penyajian data dalam bentuk atribut. Dapat dibuat mulai dari 2 dan 3 dimensi. Bagian dari kebutuhan menunjukkan bagian atau peranan dari keseluruhannya. Dianjurkan pembagian itu dimulai dari angka yang terbesar. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Dari contoh pernyataan deskripsi dari soal ini, ketika di dalam bentuk diagram itu dijumlahkan ya dari yang terbesar sama yang kecil itu harus 100%. Ini harusnya berwarna ya. Ini yang 3 dimensinya. Untuk diagram lambang, berarti nanti ini menyesuaikan lambangnya sesuai dengan soal yang dianalisisnya. Setiap lambang menyatakan suatu kuantitas tertentu dan kesulitan yang tidak alami adalah ketika menggambarkan bagian lambang. Tapi untuk sekarang mungkin untuk poin terakhir tidak terpengaruh ya, karena banyak aplikasi atau di Excel itu yang bisa langsung digunakan dalam membuat diagram lambang ini.
Nah, ini kurang lebih contohnya. Karena di sini produksi kopi ini kan pelambangannya boleh menggunakan cangkir kopi ngebul gitu ya. Boleh juga menggunakan langsung biji kopinya. Mangga mau suka yang mana, yang penting tidak jauh dari lambang yang ada di permasalahan gitu. Dan ingat, koma-koma di belakang produksi kopi di sini itu perlu diperhatikan karena itu mewakili nilai ya. Dan suatu cup kopi utuh itu nilainya 5 ton gitu ya, seperti itu. Terakhir ini histogram dan poligon frekuensi. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ini mirip dengan diagram batang ya. Untuk histogram itu menggambarkan beda antar kelas-kelas dalam sebuah distribusi, itu mirip dengan diagram garis ya. Terus diperlukan sumbu mendatar dan tegak, setiap pasti diwakili oleh titik tengahnya, apel titik tengah ujung batang, dihubungkan diperoleh poligon frekuensi. Gambarnya seperti ini contohnya. Untuk histogram mirip diagram batang. Untuk poligon itu mirip diagram garis. Kalau ditulis digabung boleh, jadi lebih lahannya jadi awet gitu ya. Misalkan yang tadinya harus membuat diagram garis dan poligon dan histogram, ketika digabungkan itu lebih tidak memerlukan lahan yang banyak. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi untuk materi penyajian data dan skala pengukuran sampai sini ada tugasnya. Tugasnya nanti mendeskripsikan ulang, tapi dengan bahasa kalian sendiri. Statistika inferensi itu apa? Berikan contoh juga yang berkaitan dengan pendidikan biologi. Terus nomor 2 sama juga, mangga menggunakan istilah kalian. Ibu boleh googling ya, boleh silahkan, tapi nanti parafrase menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Terus yang ketiga juga sama, tambahkan contoh yang sesuai dengan pendidikan biologi. Nomor 4 di sini tugasnya itu kalian ambil satu artikel, boleh artikel kuantitatif, boleh artikel R&D. Kalau yang R&D nanti dari jawaban A, B itu langsung ke D. Kalau yang kuantitatif nanti jawab A, B, dan C. Ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi tugas yang nomor 4 itu nanti kalian analisis data, tapi jurnalnya Ibu tentukan jurnal yang kuantitatif, yang R&D. Kalau kuantitatif, tipe-tipe contoh jurnalnya seperti implementasi, penerapan, eksperimentasi model. Kalau R&D lebih ke pengembangan produk, pengembangan LKPD, pengembangan media pembelajaran, dan lain-lain. Sudah tahu ya, semester 7 biasanya sudah sering, kalau misalkan mahasiswa yang sering mengikuti rutin TKM berarti sudah biasa mencari jurnal-jurnal yang seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi ini tugasnya masih tugas individu ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Tugasnya ada 4. Yang keempat nanti sistematikanya itu cover, identitas, seperti cover makalah aja ya. Baru halaman keduanya jawaban dari 1 sampai 4 dan lampirkan jurnal yang kalian dijadikan rujukan dalam menjawab pertanyaan A, B, C, dan D gitu. Cuman perlu Ibu jelaskan di sini, kalau pengambilan jurnal R&D berarti 1 A, B, D, kalau misalkan kuantitatif A, B, C gitu, seperti itu. Silahkan, ada yang menanyakan? Sudah jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya.
Kalau sudah jelas Ibu, izin beri 2 menit dulu ya, nanti kita lanjutkan ke materi penyusunan daftar distribusi frekuensi. Jadi nanti, ini seharusnya minggu depan, cuman Ibu minggu depan, takut ada kegiatan bentrok, jadi nanti minggu depan kalian menyelesaikan project aja. Jadi projeknya nanti kelompok, tim, satu kelompoknya ada ini totalnya ada berapa, 17 ya? Berarti satu kelompoknya Ibu buat satu kelompoknya 3 orang saja, jadi nanti menyelesaikan, project ya. Jadi minggu depan tidak ada, asinkronus tidak ada sinkronus seperti ini, tapi kalian, eee, project ke lapangan mengambil data ya, seperti itu. Izin istirahat 2 menit dulu ya. Bentar. Kenapa Teh? Halo, cek. Kita mulai lagi ya, kita lanjutkan masuk ke materi distribusi frekuensi dan grafiknya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Terlihat. Sudah ya? Oke. Nah, definisi dari daftar distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data yang dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya ya. Oke. Kelebihan dan kekurangannya, di sini kelebihannya itu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sedangkan kekurangannya katanya di sini kerincian atau informasi awal menjadi hilang. Itu kekurangan dari penyusunan daftar distribusi frekuensinya. Ya, kurang lebihnya nanti kalian menyusun contohnya seperti ini ya, misalkan kalau tadi kan datanya kalau kurang dari 20 kan tidak menggunakan interval kelas atas sama bawah, tapi ketika
datanya itu lebih dari 40 atau 40 itu menggunakan interval kelas gitu, seperti itu. Ini contoh dari distribusi frekuensi tinggi badan dari 100 mahasiswa UNY katanya seperti itu. Berarti nanti kalian menyusun tabel seperti ini sebelum nanti mencari median modus. Jadi nanti data awal kalian survei itu digunakan untuk tugas berikutnya ya. Jadi nanti berkesinambungan gitu. Ini adalah istilah-istilah yang nanti sering digunakan dalam materi ini. Ada limit, ada batas, ada nilai tengah, dan ada batas kelas. Pengertian dari limit kelas atau tepi kelas itu adalah nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelasnya. Sedangkan untuk batas kelas, pengertiannya itu nilai yang besarannya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Sedangkan nilai tengah kelas, nilai antara batas bawah kelas dengan batas atas kelasnya. Dan lebar kelas adalah selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas. Jadi intinya pada materi ini harus pahami dulu pengertian yang sering digunakan pada statistika, insya Allah paham ya, atau insya Allah gampang ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu nanti menentukan rank atau jangkauan, atau yang sering disingkat dengan huruf R ya. Rumus yang kedua menentukan banyaknya kelas. Rumusnya itu atau simbolnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, berarti log N di sini jumlah sampel yang digunakan ya, seperti itu. Jadi nanti N-nya bisa berubah-ubah. Itu untuk mencari banyaknya kelas. Dan nomor 3, lebar kelas ini diambil dari, atau kita disimbolkan dengan C, diambil dari rank dibagi banyaknya kelas, atau R dibagi sama dengan K. Untuk tahap selanjutnya di sini 4, tentukan limit bawah kelas pertama dan kemudian batas bawah kelasnya. Dan yang kelima, tambahkan batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas atau kelasnya. Yang keenam, tentukan limit atas kelas. Yang ketujuh, tentukan nilai tengah kelas. Dan yang kedelapan, menentukan frekuensinya. Itu adalah tahapan-tahapan dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Kita masuk ke contoh langsung ya, biar lebih paham. Di sini ada data ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 mahasiswa. Langkahnya seperti apa, Bu? Biar tidak ada yang biar tidak ada yang biar tidak ada yang kelewat data dari yang di atas. Sorry, Bu. Data dari tabel ini ya, semuanya kalian nanti urutkan ya. Urutkan terlebih dahulu. Dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Jadi dari data yang besar sampai yang data yang terkecil. Coba di sini data terbesarnya berapa? Terkecilnya berapa? Maaf, kebalikannya ya. Dari data terkecil sampai data terbesar. Izin menjawab, Bu. Yang terkecilnya 15, Bu. Berapa? 15, Ibu. Ini ya. Terbesarnya berapa? 92, Ibu. Ini ada 95, Ibu. 98. 98. Ini ya. Ini yang besarnya.
Nah, jadi nanti buat tabel sama ke sampingnya ini 1, 2, 3, 10 ya. Ke sampingnya 6, 6 ya. Nah, jadi nanti tapi urutkan dari yang terkecil sama yang terbesar. Nah, ingat, tujuannya biar tidak ada data yang tertinggal. Walaupun nanti kelihatan ya, setelah di frekuensinya itu harus 60, berarti kalau kurang dari 60 ada data yang terlewat. Tapi biar tidak terlewat, dari data yang diacak ini dibuat tabel sama persis, ke sampingnya 10 ke bawah 6 itu urutkan dari yang terkecil sama yang terbesar. Bisa dipahami sampai sini ya? Kita masuk ke perhitungan yang pertama. Tadi dapat 98 dari mana? Oh, S. Tadi berarti data terkecilnya bukan 15 deh, ada lagi nggak? 10 bukan 10 ya ternyata ya. Nah, di sini berarti perlu ketelitian, awas. Nah, berarti di sini data yang terkecilnya bukan 15 tapi 10. Nah, berarti untuk mencari yang langkah yang pertama itu, untuk mencari R itu didapat dari data terbesar dikurangi data terkecil. Didapat nilainya itu adalah 88. Sampai sini bisa semua ya? Bisa, Ibu. Jadi jangkauannya itu sebesar 88 didapat dari nilai yang terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita masuk ke nomor 2, banyaknya kelas. Itu didapat tadi rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log 60 berarti didapat 6,8. Kita jabarkan aja ya, takut ada yang salah perhitungan. Berarti 1 ditambah 3,3 log kita tulis lagi 1 ditambah 3,3 log 60 berapa? Boleh dibantu? Log 60. 1,7. 1,7. Kalau dibulatkan berarti 1,78 ya. Diambil 2 angka aja. Satu koma tujuh delapan. Berarti 1 ditambah ini kalikan dulu berapa? 5,87 ya. Atau mau 5,8 juga boleh. Kita jumlahkan. Betul hasilnya 6,8. Sama ya. Jadi operasinya ingat antara perkalian dengan penjumlahan, Ibu mengingatkan saja soalnya kalau di prodi lain masih banyak yang 1 ditambah 3,3 baru dikalikan dengan lognya. Ada yang seperti itu. Jadi ingat kalau ada operasi campuran berarti dahulukan perkalian dulu, kalau ada penjumlahan baru dijumlahkan ya, seperti itu. Nah, kalau kita bulatkan berarti menjadi 7 ya. Oke, berarti banyak kelas itu 7, sudah paham ya dapat dari mana? Dari 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu dari total sampel yang ada di soal, ya seperti itu. Kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 itu lebar kelas C ya, simbolkan didapat dari R dibagi K. R-nya tadi 88, K-nya 7, berarti 12,5 kalau dibulatkan ke atas jadi 13. Ini paham semua ya, gampang ya. Nah, yang keempat, di sini ada limit bawah kelas pertama itu diambil dari data yang paling kecil 10.
dibuat beberapa alternatif ya. Jadi mangga nanti biar ada alternatif 1, 2, 3, tapi patokannya dari data yang terkecil. Kita ambil dari data yang terkecil 2 ke bawahnya. Berarti nilai di bawah 10 itu ada 9, ada 8. Ini dimisalkan aja tapi diambilnya dari terkecil 2 atau ketiga, mangga cukup 2 aja ya. 9 dan 8. Nah, setelah itu baru kita maka batas bawahnya, berarti batas bawah itu semua angka ini dikurangi dengan 0,5 ya, dikurangi ya. Berarti yang 10 jadi 9,5, yang 9 jadi 8,5, yang 8 jadi 7,5. Sampai sini paham ya? Paham, Ibu. Oke, kita lanjutkan. Poin 5, batas atas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas. Jadi ini yang tadi, yang batas bawah yang tadi 10 jadi 9,5, yang 9 jadi 8,5, ditambah dengan lebar kelas. Lebar kelasnya 13 ya. Berarti ini tuh batas kelasnya. Ya. Langkah yang ke-6, untuk menentukan limit atas kelas pertama adalah sebesar mana? Itu didapat dari batas atas ya, dikurangi ini rumusnya ya, ini tuh 0,5 itu, dikurangi 0,5. Berarti penentuan dari limit atas kelas pertama itu sebesar untuk yang 10 itu 22, yang 9 21, yang 8 20. Nah, ini untuk penentuan limit atasnya, limit atas ya. Ini sekali lagi untuk batas atasnya. Ini untuk limit atasnya. Oke, kita masuk. Ini adalah alternatif yang tadi ya. Jadi ingat, jadi nanti kalau memilih alternatif yang pertama berarti limit atas paling yang pertama itu tadi kan ada 10, 9, 8. Kalau yang diambil 10, berarti batasnya tadi berapa? 2, 2. Betul kan? Kalau yang 9 berarti 21, kalau yang 8 itu 20. Kalau misalkan dihitung manual, Ibu dapat dari mana ini segini tuh? Ini dari lebar kelas. Coba tambahkan dari 8 sampai 13 pasti, maaf, 8 sampai 20 itu rentangnya 13. 8-nya dihitung ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu 8-nya dihitung. Betul kan jarak antara 8 sampai 20 itu di rentang 13. Berarti nanti yang selanjutnya juga sama, 21, 30 itu sama, jarak antara 21 sama 33 itu di lebar kelasnya itu ada 13 dan banyak kelasnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi perkiraan yang tadi banyak kelas itu ada berapa? Ada 7. Itu untuk menentukan banyak kelas ini. Dari alternatif 1, 2, dan 3 itu tidak harus dibuktikan semuanya. Mangga pilih mau yang mana ya. Angkanya mau yang mana, mangga sesuka hati. Yang Ibu akan jelaskan ini alternatif yang kedua ya. Oke, kita Ibu ambil dari 3 alternatif itu, Ibu ambil alternatif yang kedua yang dijadikan contoh. Berarti langkah yang ke-7 itu nilai tengah, itu didapat dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Berarti itu kan 9 sama 21 ya. 9 sama 21. Yang batas bawah ini, batas bawah itu dikurangi dengan 0,5, batas atas
itu ditambah 0,5. Yang ini jadi 8,5 ditambah 21,5 dibagi 2. Nah, hasilnya 15 itu untuk nilai tengah. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, frekuensi kelas pertama itu didapat 3 dari mana? Itu dari rentang 9 dan 21. Nilai yang mahasiswa yang mendapatkan di rentang 9 dan 21 dari tabel yang tadi yang awal, itu ada 3 mahasiswa. Yang 9 sama 21 katanya ya. 9 sama 21. Betul, ada 3. 9. Enggak, coba. Ini tidak termasuk, berarti yang termasuk 10 ya? Ada lagi nggak? Ada 3 katanya 10. Ini tidak ada, di baris ini tidak ada juga. 15. 17 ya, ada 3 kan? Mahasiswa yang mendapatkan nilai 9 di 21. Dari situ ya. Nah, kita masuk ke alternatif yang kedua ini. Nah, berarti semua batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambah 0,5. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai tengah dari situ dijumlahkan bagi 2. Hasilnya 15. 21,5 ditambah 34,5 dibagi 2, 28, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan batas kelas dan nilai tengah bisa semua? Ada yang masih bingung tidak? Insya Allah bisa, Ibu. Ibu kasih contoh satu di atas. 21,5 ditambah 34,5 dibagi 2, itu hasilnya 28. Nah, oke, kalau ini frekuensi dari mana? Ini dari banyaknya rentang 921 yang mendapatkan diskor segitu ada 3 mahasiswa. Ya, di skor 74 sampai 86 itu ada 23 mahasiswa. Kalau dijumlahkan ini harus 60. Oke. Ada yang gabung lagi? Ya, bentar. Ada ya. Bu, izin bertanya. Boleh. Kalau rumus yang 0,5 dikurangin dan ditambah itu kenapa, Ibu? Karena kan kalau nilainya itu 0 dikurangi 0,5 ternyata ditambah lagi 0,5 hasilnya itu sama. Sama aja sih, cuman kalau di apa namanya di tadi langkah-langkah yang awal yang tadi. Jadi sebenarnya kalau mau ditambah atau langsung juga sama aja kan. Nah, ini karena mengikuti langkah-langkah ini aja, ketentuan ini aja. Nah, jadi nilai tengah itu didapatnya itu batas bawah kelas itu ditambah batas atas kelas. Itu kan batas bawahnya jadi 8,5 ya, dapat dari mana? Nah, itu dapatnya dari pengurangan 0,5. Tapi kalau misalkan mau sekaligus juga boleh sama. Coba. Sama tidak hasilnya? Sama, Ibu. 9 ditambah Sama ya? 21 itu 30 dibagi 2, 15, Bu. Emang enggak sih, mau ngikutin aturan atau misalkan yang penting nilai tengah itu dapatnya dari poin itu gitu aja. Jadi untuk yang nilai tengah itu mangga boleh langsung atau boleh mengikuti aturan sama ya hasilnya tidak. Yang ini
Untuk yang poin ini, Mangga boleh mengikutin yang poin tadi berapa ya? Poin 7 atau mau langsung saja itu mau mengikuti yang nomor 7 atau mau langsung aja di sini 9 ditambah 21 bagi 2 sama aja hasilnya 15. Nah, bisa dipecahkan ya sampai sini ya. Oke. Yang selanjutnya sekarang distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Nah, untuk yang relatif itu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100 ya. Jadi membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan menjumlahkan frekuensi total dikalikan 100. Terus yang kumulatif itu ada 2 macam, ada kurang dari, ada lebih dari. Oke. Untuk tabel yang pertama interval kelas sudah tahu ya dari mana, ini juga tahu dari mana, ini juga. Nah, ada yang sudah tahu frekuensi relatif ini dapat 5 dari mana? Enggak, coba dulu 5 dapat dari mana? Ada yang sudah dapat? Lima belas dibagi 3 bukan Ibu? 15 dibagi 3 bukan. Coba kita baca lagi. Membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan menjumlahkan frekuensi total dikalikan 100. Frekuensi totalnya berapa? 60 Ibu. Berarti berapa kali dibagi? Silakan ada yang menjawab. Jadi siapa ada yang ada raise hand? Punten Ibu kepencet. Oh, kepencet. Ayo, ada yang dapat dari mana? Bukan dari frekuensi dibagi, maaf, nilai tengah dibagi frekuensi, bukan ya? Tadi kan ulangi, membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi dikalikan 100. 3, tadi frekuensinya berapa yang pertama? 3 dikalikan 100 ya, dibagi 60. Berapa hasilnya? 5 Ibu. 5 Ibu. 5. Nah, jadi 5 itu didapat dari frekuensi dikalikan 100 dibagi dengan jumlah frekuensi total. Coba kita mau nyoba yang halaman yang interval kelas yang mana lagi? Yang baris berapa? 1, 2 udah ya? 1 udah. Baris 5 Bu. Baris 5 itu 1, 2, 3. Yang 61 ya? 12 Betul bukan? Bu. Berarti 12 kali 100 dibagi 60. Berapa? Ini 1.200 ya? 20 bukan Ibu? Iya, 20.
Berarti nomor halaman frekuensi relatif sudah paham dapat dari mana? Insya Allah Paham, paham, Ibu. Bu. Paham, Ya. Ibu. Jadi dari frekuensinya dikalikan 100 dibagi total dari frekuensi. Nanti kalau misalkan totalnya 70 berarti dibagi misalkan nanti 12 kali 100 bagi 70. Jadi untuk membaginya tergantung total dari frekuensi ya. Oke, bisa lanjut ya. Bisa Ibu. Katanya tadi untuk kumulatif itu ada lebih dari, ada kurang dari. Dari tabel yang tadi ya, cara menghitung yang kurang dari itu, interval kelas yang pertamanya kita hitung 0 dulu ya. Yang kedua berarti didapat dari frekuensi kelas pertama. Untuk yang tabel yang ketiga, frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Ini untuk yang kurang dari. Seterusnya sampai selesai ya. Kalau nanti ada F6 berarti terakhirnya kolom terakhir berarti dari F1 sampai F6 ditambahkannya. Sedangkan untuk yang kumulatif lebih dari kebalikannya. Penjumlahan dari F1 sampai dan terakhir, yang keduanya dikurangi 1, kurangi 1, dan seterusnya. Berarti karena ini 0, berarti penulisannya yang atas dikosongkan ya, yang ini ya, sengaja ini ya, karena nilainya 0. Berarti yang pertama itu ada di rentang 9 sampai 21 itu ada di sini. Nah, ini dapat dari mana penulisannya? Ini dari yang 0, ini dari yang batas bawah, dikurangi 0,5. Sisanya semua batas atas ditambahkan dengan 0,5. Nah, berarti kumulatif yang pertama itu 0, yang kedua 3, dapat dari mana? Yang pertama ya. Nah, ini dapat 7 dari mana? Nah, tadi berapa aja? 3 sama 4 ya. Berarti ini 7 itu dapat dari penjumlahan F1, F2-nya 3 ditambah 4. Ini 11, 3 ditambah 4, ditambah 4, dan seterusnya ya. Untuk persentasinya sama dengan yang tadi ya. Misalkan ini 54. Tadi 54 itu 54 dikali 100 dibagi 60. Nah, berarti kita jabarkan aja ya di sini ya. Ini 54 dikali 100 dibagi 60, hasilnya 5.400 dibagi 60, hasilnya 90. Nah, kita dapat dari situ. Untuk kumulatif kurang dari, ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung tidak? Atau sudah bisa? Mau dicoba satu lagi? Mau yang mana? Silahkan. Yang paling akhir Ibu, yang 60. Yang 60 berarti ini ya. Berarti 60 dikali 100 dibagi 60. 6.000 dibagi 60. 100. Nah. Sampai sini ada yang masih bingung tidak? Enggak. Sudah paham? Untuk menentukan frekuensi kurang dari? Insya Allah paham Ibu. Presentasi maupun yang kumulatif kurang darinya. Oke. Kita lanjutkan yang lebih dari. Yang lebih dari baru kebalikannya. 60 itu ditambah dari F1 sampai F terakhir. Yang kedua itu dari F, misalkan terakhirnya F6. F7 ya, F7 dikurangi sampai dengan F2. Yang ketiganya dari F7 sampai dengan F3 dan seterusnya. Nah, ini pun sama. Ibu ambil yang 49 ya. Berarti 49 dikali 100 dibagi 60.
berapa ini hasilnya? 4.900
Mohon maaf ya, tadi Ibunya terlempar. Sampai mana tadi penjelasannya? Tahu-tahu pas lihat sudah off. Tadi sampai mana? Sampai menggambar poligon histogram sudah belum? Belum, Ibu. Masih perhitungan frekuensi kumulatif yang lebih dari, Ibu. Sebentar ya, tadi Ibu udah jauh berarti ya. Oke, sip. Sampai sini ya tadi ya, frekuensi lebih dari, kalau lebih dari berarti 60 itu menjumlahkan dari F1 sampai F7, dapatnya 60. Yang 57 itu dapatnya dari F7 sampai F2 gitu, dan seterusnya kurangin sampai nanti di bawah 0 gitu. Dan penulisannya nanti yang paling bawah berarti yang 0 itu tidak sejajar dengan interval kelasnya ya, berarti naik 1 terakhir di sini. Dari sini nanti kalian membuat, sebelum ke histogram poligon, ada yang mau tanyakan dalam menghitung frekuensi kumulatif lebih dari? Sudah paham yang ini? Cukup ya. Nah, baru setelah itu disajikan data yang tadi, yang awal, yang ini ya. Yang ini, batas kelas dan nilai tengahnya dan frekuensi, batas kelas dan frekuensinya itu disajikan ke dalam poligon dan histogram. Ini dibuat data yang tabel tadi, dibuat histogramnya dan poligonnya, boleh digabung, boleh terpisah, mangga ya. Seperti ini kurang lebihnya jadinya. Nanti tugasnya pun boleh menggunakan Excel atau boleh menggunakan ditulis tangan, mangga ya, Ibu bebaskan, yang penting jelas. Ini untuk OGIP kurang dari diambil dari data tabel OGIP kurang dari, berarti dari nilainya dari bawah, dari 0 sampai 60. Kalau yang OGIP lebih dari 60 sampai ke 0 datanya. Dan menggambar OGIP boleh digabungkan, jadi seperti ini penampakannya. Oke, jadi tugasnya yang ini project dilaksanakan di hari Kamis depan. Jadi Kamis depan tidak ada perkuliahan secara sinkronus seperti ini. Kalian berarti malah boleh start ke lapangan secara berkelompok ya. Satu kelompoknya ada 3 mahasiswa. Itu mengambil data sebanyak 50 sampelnya. Boleh dalam teknik apa, mangga bebas, mau observasi, mau interview, mau wawancara, mau bikin Google Form atau kuesioner. Yang penting nanti ada bukti kalian, bukti itu dilampirkan. Misalkan mengambil datanya berat badan dari 50 itu misalkan di semua angkatan menggunakan Google Form, berarti nanti ada screenshotan Google Form mereka mengisi identitas sama nama, NIM, dan berapa berat badannya, terus ada rekapan dari seluruhnya. Ada yang misalkan manual, Bu, saya mah diukur itu semua silahkan, yang penting ada bukti kalau untuk yang data pengambilan tinggi sama berat badan. Tapi kalau data yang lain, Ibu persilahkan juga data hasil ulangan, data hasil observasi yang lain, tapi yang penting datanya itu berupa angka, yaitu data kuantitatif gitu. Untuk tugas 2 bisa dipahami? Tugas ini paling lambat diupload di LMS di hari Rabu depannya lagi. Kalau yang tugas 1 itu di Rabu depan, jam 23.59. Kalau untuk tugas ini di Rabu berikutnya lagi. Dan start pengerjaannya di Kamis depan. Gitu. Silahkan, ada yang mau tanyakan lagi? Datanya bebas ya, boleh hasil ujian 2 mata kuliah misalkan kalian ambil, minta ke dosen siapa yang ada di misalkan. Terus setelah itu dianalisis, Ibu kalau misalkan 2 kelas terlalu banyak, ambil aja 50 aja gitu. Tapi di situ nanti sumbernya data mata kuliah apa dan apa tentuin gitu, seperti itu. Yang penting Ibu batasi sampelnya 50 ya.
Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Oh, biar banyak seperti sampelnya. Mau berapa nih sampelnya? Kita 100 aja ya. Silahkan, ada yang mau tanyakan? Cukup Ibu. Berarti tugas ini project ya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti Ibu minta untuk pengelompokannya, mangga Ibu bebaskan ya kepada ketua kelas. Yang penting nanti di grup direkap kelompok 1 tuh siapa aja, berarti nanti tidak pas 33 ya. Totalnya itu ini ada 16 bukan? Oh, 14, berarti 14 bagi 3, sisanya ada yang berapa? Nah, sampai sini silakan, ada yang mau didiskusikan dulu? Waktunya sudah lewat ya, takut ada yang mau perkuliahan lagi. Cukup Ibu. Cukup ya? Dari Ana juga cukup, Oke, Ibu. kalau cukup untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu, maka nanti di hari Kamis depan kalian tugasnya project ya, bicara berkelompok. Ibu minta kerjakan secara kompak ya, karena kan tugas ini tidak bisa diselesaikan cuma sama satu orang saja gitu ya. Jadi mangga pengerjaannya Ibu minta semuanya harus bisa, nanti karena di UTS kan di ujiannya satu-satu ya, satu orang seperti itu. Kalau tidak ada yang mau kita diskusikan kembali untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan. Nanti berarti ketemu secara sinkronus lagi di hari Kamis awal November ya, gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau kita diskusikan kembali, Ibu cukupkan dulu untuk pertemuan ini. Boleh diaktifkan dulu kameranya untuk sesi dokumentasi pertemuan yang ketiga keempat ya Ibu. Ibu mohon Berarti nanti izin mangga kamera foto. Ana. Kenapa? Izin Ibu, kamera Ana sudah dibuka tapi nggak ada foto Ananya, Muncul Ibu. ya? Tidak Iya. apa-apa. Yang lain Hilda, yang lainnya boleh diaktifkan. Kalau yang Anda terkendala mungkin ya dari tidak apa-apa. Oke, boleh kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya sebentar. Oke, sekali lagi Ibu save dulu. Silahkan gaya bebasnya. Enggak ya? Ya, kita mulai 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Nanti ketemu lagi secara asinkronus di awal bulan November ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau kita diskusikan kembali, Ibu tutup, Ibu akhiri. Mangga untuk Kamis depan kalian project ke lapangan ya, mengambil data. Setelah itu kalian diskusi analisis datanya. Mulai dari membuat menghitung rank, jangkauan, sampai dengan menggambar OGIP. Ya, itu. Oh, berarti ketemu lagi tanggal 31 ya, di akhir bulan, bukan awal November, 31 Oktober gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau kita diskusikan, Ibu tutup,
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Oke, nuhun ya semuanya ya.